Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan sehat-sehat semua. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ceramah tentang niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya penceramah mengingatkan kepada diri pribadi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat secara bahasa berarti menyengaja atau bermaksud. Jadi apabila ada seorang mengerjakan sesuatu dengan maksud tertentu, maka maksud yang di dalam hati itulah yang disebut dengan niat. Niat terletak pada dalam hati seseorang. Maka meskipun kita sudah melafalkan niat, tetapi yang kita ucapkan atau kita lakukan berseberangan dengan hati kita, maka menjadi tolak ukur adalah apa yang kita maksud dalam hati itu sendiri. Dan itulah yang niat sesungguhnya. Hadirin sahabat Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita melakukan solat dengan niat agar dilihat orang lain, maka solat yang kita kerjakan, meskipun itu adalah hal yang baik, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Mengapa demikian? Karena solat yang kita kerjakan atau kita lakukan bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima amal-amal atau perbuatan yang bukan karena niat kepadanya. Selain itu, apa yang diperoleh dari perbuatan atau amalan yang dilakukan tergantung pada niatnya. Misalnya kita melakukan rutinitas sederhana, makan dan minum. Misalnya kita niatkan hanya makan dan minum, maka yang kita dapatkan pula hanya kenyang dan mungkin menghilangkan rasa haus. Tapi jika diniatkan dengan ikhlas karena lillahi ta'ala atau karena Allah, maka selain itu kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, baik aktivitas ibadah ataupun aktivitas yang rutin yang bukan ibadah, akan berbuah pahala apabila kita niatkan karena lillahi ta'ala. Setelah kita mengetahui eratnya, pentingnya berniat dalam melakukan suatu perbuatan, maka kali ini kita akan bahas apa yang dimaksud niat karena Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain, niat karena Allah adalah ikhlas. Definisi ikhlas itu sendiri adalah memurnikan tujuan atau memurnikan maksud atau niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya murni di sini adalah niat dan tujuan kita
tidak tercampur dengan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita membaca Al-Qur'an tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho manusia. Maka hal tersebut belum dikatakan ikhlas karena Allah. Mengapa demikian? Karena bercampur antara harapan ridho Allah dan ridho manusia. Lalu seperti apakah yang dimaksud ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang dimaksud dengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan ibadah semata-mata karena mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan apapun dari makhluk yang lain. Jadi, apabila kita melakukan ibadah semisal solat ataupun lainnya, maka niat tujuan kita adalah ridho Allah semata. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Dari ayat ini kita dapat petik suatu pelajaran bahwa hukumnya bagi kita untuk meniatkan segala ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan logis mengapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk senantiasa niat kepadanya. Yang pertama, yang menciptakan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak layak apabila ibadah yang kita lakukan bukan tujuan kepadanya, bukan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin makhluk hanyalah ciptaan dijadikan tujuan dalam ibadah, sementara dia juga hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang layak menjadi tujuan kita dalam beribadah hanyalah Allah semata. Yang kedua, memberikan nikmat kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, orang yang diberikan nikmat seharusnya bersyukur kepada sang pemberi atau yang memberikan nikmat. Dan ibadah itulah adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah yang maha pemberi nikmat. Oleh karena itu, jika ibadah yang kita lakukan bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita telah salah tujuan dalam mensyukuri nikmat yang telah kita diberikan. Yang ketiga, karena Allah yang menciptakan segalanya dan hanya Allah lah yang merajai di hari kiamat, maka Allah pula yang membalas ibadah kita nanti di akhir zaman. Maka sungguh merugilah bila ibadah yang kita lakukan dengan niat bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ibadah yang dilakukan itu tujuannya adalah balasan dari makhluk, maka mereka tidak bisa memberikan balasan apapun di akhirat kelak. Tentu masih banyak alasan mengapa kita harus niat kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat karena Allah disebut dengan ikhlas, maka niat selain Allah itu disebut dengan riya atau riya dan sum'ah. Riya adalah ketika melakukan sesuatu perbuatan ibadah namun dalam rangka atau supaya agar dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah ketika melakukan suatu ibadah namun tujuannya agar didengar orang lain. Jadi ada dua hal yang perlu kita hindari antara riya dan sum'ah. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang riya atau sum'ah
dalam ibadah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ria dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Hadirin sahabat Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah singkat ini dapat membuat kita selalu memperbaharui niat kita apapun yang kita ingin lakukan, baik itu ibadah ataupun amalan-amalan yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.